Jika asteroid seperti Apophis menghantam bumi, kita akan musnah. Gempa bumi besar akan mengguncang dan tsunami akan membanjiri segalanya. Apophis adalah benda langit berusia miliaran tahun yang sudah ada di tata surya sejak awal pembentukannya. Kalian pasti berpikir seberapa besar kemungkinan batu antariksa raksasa ini akan bertabrakan dengan planet kita pada tahun 2029. Yuk kita cari tahu. Apophis adalah asteroid besar yang ditemukan pada tahun 2004 oleh Observatorium Nasional Kitt Peak di Arizona. Sejak saat itu, asteroid ini dengan bangga menyandang predikat sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah ditemukan. Lebarnya sekitar 335 meter, ukurannya sedikit lebih besar dari gedung Empire State dan Menara Eiffel. Saking menakutkannya, asteroid ini diberi nama Apophis seperti makhluk abadi dalam mitologi Mesir yang dianggap membawa kegelapan dan kehancuran abadi di bumi. Pada tahun 2021, para peneliti memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk mempelajari batu melayang ini ketika melintas di dekat planet kita. Nanti kita akan membahasnya lagi ya. Nah, beberapa ilmuwan mengatakan ada kemungkinan 2,7% Apophis akan menabrak bumi pada Jumat 13 April 2029. Efek Yarkovsky menjadi penyebabnya karena bisa sedikit mendorong batu antariksa ini ke arah bumi. Efek ini berasal dari pancaran foton termal yang tidak merata oleh benda langit yang berputar yang menyebabkan adanya gaya yang diberikan padanya di luar angkasa. Foton yang dipancarkan ini memiliki momentum dan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika benda tersebut. Asteroid memiliki dua sisi, gelap dan terang, seperti halnya bulan. Sisi terang menghadap matahari dan lebih hangat daripada sisi gelap, tapi benda ini juga berputar sehingga sisi-sisinya terus berubah arah dan suhu. Perubahan ini bisa merugikan karena sedikit mendorong Apophis ke arah bumi. Sayangnya tidak ada yang tahu bagaimana efek Yarkovsky akan memengaruhi lintasan asteroid ini. Di sisi lain, saat asteroid ini terakhir melintasi bumi pada tahun 2021, para astronom menggunakan radar untuk mengukur lintasannya secara akurat dan dengan yakin menyimpulkan Apophis akan melintasi bumi dengan aman pada tahun 2029 dengan jarak sekitar 32.000 km dan tidak akan mengganggu kita lagi setidaknya selama 100 tahun. Umumnya, setiap 80.000 tahun, planet kita dihantam bintang jatuh yang memiliki dimensi serupa dengan Apophis. Terakhir kali kita dihantam meteor yang ukurannya sedikit lebih kecil adalah pada tahun 2013. Sebuah wahana antariksa baru yang dikembangkan oleh NASA bernama OSIRIS-REx diluncurkan pada tahun 2016 untuk mengumpulkan sampel dari benda langit lain yang tidak terlalu menakutkan, yaitu Bennu. 4 tahun kemudian, pesawat ini akhirnya tiba di sana, mengambil beberapa sampel, mengucapkan selamat tinggal pada Bennu, dan mulai melakukan perjalanan kembali ke bumi. Sampel-sampel tersebut disimpan dengan aman di dalam kapsul yang dijatuhkan di Utah. Sejauh ini, sampel ini merupakan yang paling signifikan yang pernah diambil dari sebuah asteroid. Setelah pengiriman, wahana antariksa ini tidak membuang waktu dan mulai mengejar Apophis. Kini OSIRIS-REx telah berganti nama menjadi OSIRIS-APEX dan saat ini sedang mengejar Apophis. Jika beruntung, pada tanggal 2 April 2029, saat asteroid tersebut melintas di dekat bumi, wahana antariksa ini akan mencapai Apophis dan mendarat di sana. Wahana ini akan berada di Apophis selama 18 bulan, mengumpulkan informasi berharga, serta memotret ribuan foto. Asteroid ini akan dipantau dengan bantuan teleskop canggih. Pada suatu titik, Apophis akan berada terlalu dekat dengan matahari dan kemudian seluruh tugas pemantauan akan dilakukan oleh OSIRIS-APEX. Jika kamu tinggal di Eropa, Asia Barat, atau Afrika, kamu adalah salah satu orang yang beruntung karena akan mendapat kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat Apophis dengan mata telanjang. Apophis akan terlihat di langit di wilayah-wilayah tersebut pada tahun 2029 dan mereka yang memiliki teleskop akan dapat melihatnya sekali lagi pada tahun 2036. OSIRIS-APEX pasti akan menghadapi kendala karena asteroid ini memiliki kerak yang tebal dan wahana ini tidak akan bisa mengumpulkan data semudah saat mengamati Bennu.
Osiris Apex memiliki pendorong unik yang akan menerbangkan semua debu dari Apophis saat mendarat, dan ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menganalisis permukaan asteroid dan mengetahui apa saja unsur penyusunnya. Wahana ini akan menghabiskan 1,5 tahun untuk memetakan asteroid tersebut dan mencoba mendeteksi perubahan bentuknya. Seluruh penelitian ini akan menunjukkan bagaimana benda langit itu bergerak sehingga kita bisa merancang rencana yang lebih baik untuk melindungi bumi dari benda-benda langit serupa. Pada tahun 2025, NASA juga akan meluncurkan misi Apophis Pathfinder, dan ini akan menjadi pesawat antariksa pertama yang menyentuh asteroid ini. Pesawat ini akan mendarat kira-kira setahun setelah peluncurannya. Selain itu, NASA juga mengusulkan untuk mengirimkan sekumpulan pesawat kecil keluar angkasa untuk membantu manusia mengembangkan taktik perlindungan yang efektif terhadap serangan asteroid. Kita tahu bahwa Apophis berasal dari sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter. Dalam jutaan tahun terakhir, benda langit ini telah berubah lintasan karena pengaruh gravitasi Jupiter yang cukup besar. Sekarang tampaknya dia lebih condong ke arah matahari, yang berarti asteroid ini sangat dekat dengan bumi. Itulah sebabnya asteroid ini diklasifikasikan sebagai benda langit di dekat bumi. Banyak tes dan penelitian telah dilakukan untuk menemukan cara menghadapi asteroid. Beberapa solusi termasuk mengebor dan meledakkan benda angkasa itu dari dalam atau menguji teknologi baru seperti memasang roket pada asteroid dan mencoba mengarahkannya menjauhi bumi. Kita juga bisa menabraknya dengan sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mengubah arahnya. Apophis adalah asteroid tipe S yang terbentuk dari batuan dan logam seperti besi dan nikel dan berbentuk seperti kacang. Dia bisa memberitahu kita banyak hal tentang masa lalu dan mungkin masa depan. Pengambilan sampel dari objek luar angkasa ini bisa mengungkap bagaimana kehidupan di bumi dimulai dan bagaimana tanaman muncul. Ada banyak teori yang menyatakan bahwa air muncul di planet kita melalui asteroid atau komet. Asteroid bagaikan kapsul waktu yang tak ternilai harganya. Tidak seperti batuan di bumi yang telah mengalami banyak perubahan seperti erosi, sebagian besar benda langit masih utuh dan lebih mudah dipelajari. Saat meteor jatuh ke bumi, meteor-meteor itu tertutup puing-puing yang tidak mungkin dibersihkan. Itulah kenapa mempelajari Apophis ketika masih berada di luar angkasa sangatlah penting. Selain itu, sebagian asteroid terbuat dari logam berharga seperti platina. Saat ini kita memiliki kebutuhan yang tinggi akan logam yang kita gunakan dalam produksi, dan menambang logam di bumi cukup sulit. Satu meteor besar saja bisa mengandung besi, nikel, emas, dan platina yang cukup untuk kita gunakan selama jutaan tahun. Jika Apophis memiliki jumlah logam sebanyak itu, kita pasti ingin memecahnya dan membawanya kembali ke bumi kan? Satu batu antariksa bisa bernilai kuadriliunan dolar yang menjadikan penambangan antariksa sangat menguntungkan. Dan tetap saja, biaya yang harus dikeluarkan untuk membawanya kembali ke bumi akan lebih mahal daripada menggali bahan-bahan tersebut di sini. Seiring kemajuan teknologi dan pengembangan jenis roket baru, hal ini mungkin saja terjadi di masa depan. Meskipun kita aman selama 100 tahun ke depan dari Apophis, kamu mungkin masih ingin tahu apa yang akan terjadi jika asteroid ini benar-benar menabrak. Pasti kamu ingin tahu kan? Pertama, kamu akan mendengar suara hantamannya dan mengetahui apa yang terjadi meskipun berada bermil-mil jauhnya. Sebaiknya segera tinggalkan rumah atau apartemenmu. Tak lama setelah tabrakan, gempa bumi besar akan terjadi dan banyak gedung tinggi akan runtuh. Jadi menjauh dari kota mungkin jadi opsi terbaik kalau kamu punya pilihan. Tapi jangan pergi dengan mobil ya, akan ada kemacetan lalu lintas yang sangat parah dan semua orang akan panik. Berjalan kaki atau bersepeda adalah pilihan terbaik dalam skenario ini. Pilihan transportasi terbaik adalah naik pesawat. Jadi kalau sudah lama ingin punya lisensi pilot, sekarang kamu punya alasan yang bagus. Kalau sempat, bawalah makanan ringan dan air serta sepasang kaos kaki tambahan. Tinggal di tepi laut atau samudra memang menyenangkan, tapi dalam skenario ini, itu adalah tempat terburuk karena gelombang tsunami raksasa akan menghantam garis pantai setelah terjadi tabrakan. Jika kamu tinggal jauh dari daerah yang terkena dampak, tsunami mungkin perlu waktu 30 jam untuk menjangkaumu. Jadi kamu akan punya sedikit waktu untuk bersiap-siap.
Secara teoritis, manusia bisa selamat dari asteroid yang berpotensi menghancurkan seluruh planet. Namun itu tidak akan mudah. Mari kita kembali ke masa lalu, ke 66 juta tahun yang lalu, di akhir periode Kapur. Bumi sebelum ada manusia, di mana dinosaurus berkembang pesat. Tumbuhan dan hewannya sangat kaya dan beragam. Kamu akan melihat T-Rex mengejar Triceratops, atau Allosaurus yang sangat besar, salah satu hewan terbesar yang pernah berkeliaran di planet ini, menjulang tinggi di atas lanskap. Dan hati-hati dengan Ankylosaurus, tank hidup yang mengayunkan ekornya seperti bola penghancur pada setiap ancaman. Saat kamu akan menikmati malam yang tenang di bawah bintang-bintang, cahaya baru yang terang muncul di langit belahan bumi utara. Sebuah bintang baru di langit tidak terlalu menonjol pada awalnya, hanya berkelap-kelip seperti bintang lainnya. Namun setelah beberapa jam, kamu akan melihat bintang itu semakin terang. Periksa lagi keesokan malamnya dan boom, bintang itu adalah benda paling terang di langit, bahkan mengalahkan planet-planet dan bulan. Dan akhirnya, bintang ini mengalahkan matahari. Bintang itu adalah asteroid Chicxulub yang meninggalkan kawah raksasa yang sekarang dinamai Kawah Chicxulub di semenanjung Yucatan, Meksiko. Asteroid ini memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan 20,1 km per detik. Asteroid ini melesat menembus 96,6 km atmosfer dalam waktu sekitar 3 detik. Asteroid ini jatuh dengan sangat cepat, sehingga udara pun tidak bisa menghindarinya. Udara tertekan dan memanas hingga ribuan derajat dalam sekejap. Bahkan sebelum asteroid itu menyentuh bumi, udara super panas ini sudah menguapkan sebagian besar lautan yang akan ditabraknya, yaitu di dekat semenanjung Yucatan. Kemudian dalam sekejap, asteroid itu menabrak bumi, menggetarkan Amerika Tengah dengan dentuman keras yang bergema di mana-mana. Asteroid ini tidak hanya menghancurkan tanah, tapi juga membuat tanah dan batuan mengalir seperti cairan. Asteroid itu menggali lubang yang sangat dalam dan lebar, hingga hampir mencapai lapisan dalam bumi dan melontarkan tanah setinggi lebih dari 32,2 km. Pada saat tumpukan, asteroid itu juga mengubah kecepatan dan beratnya yang sangat besar menjadi panas dalam sekejap. Tabrakan ini memberikan begitu banyak energi ke bumi, sehingga membuat molekul-molekul bergerak lebih cepat daripada permukaan matahari. Energi yang sangat besar ini menciptakan bola plasma raksasa, gas yang sangat panas dan bermuatan yang mengandung potongan-potongan batuan yang menguap. Semua ini melesat dengan kecepatan luar biasa. Gelombang kejut dari tumbukan dan panasnya mengubah bumi di sekitar lokasi tabrakan menjadi gas seketika. Hal ini memicu gempa bumi di seluruh dunia. Dan bukan hanya batu-batu yang berterbangan yang perlu kamu khawatirkan. Saat jatuh di langit, batu-batu itu bergesekan dengan udara, memanas hingga memicu kebakaran di seluruh dunia. Panas yang dihasilkannya dapat dibandingkan dengan oven yang dinyalakan hingga pengaturan tertinggi. Hujan api ini menyebabkan sebagian besar pepohonan di dunia hangus. Seluruh dunia kini terbakar. Tak lama kemudian, hal itu mengubah segalanya. Dalam sekejap dinosaurus punah, membuka jalan bagi mamalia untuk bangkit. Dan tidak hanya dinosaurus, 75% spesies dan makhluk besar punah, hanya menyisakan beberapa burung dan makhluk kecil. Jadi bagaimana mungkin kamu, seorang manusia, dapat bertahan hidup dari hal seperti itu? Beberapa hewan berhasil saat itu. Untuk bertahan hidup, kita perlu belajar dari ketangguhan mereka. Satu-satunya burung yang bisa bertahan hidup bahkan dalam kondisi terberat sekalipun adalah burung yang bersarang dengan aman di tanah. Di antara beberapa hewan besar yang berhasil menghindari kepunahan, semuanya memiliki cara untuk mengatasi panas. Beberapa seperti mamalia kecil tertentu, ular dan kadal, dapat menggali liang bawah tanah yang lebih dingin. Yang lainnya seperti buaya dan kura-kura bersembunyi di dalam air. Jadi jika kamu berada tepat di sisi lain planet ini saat hantaman terjadi dan kamu bertindak sangat cepat, kamu mungkin bisa selamat. Saat ini dampaknya berjarak sekitar 16.093 km. Namun jangan meremehkan kekuatannya. Begitu kamu mendengar dentuman keras, pergilah ke bawah tanah secepat mungkin. Dan berhati-hatilah karena kamu akan merasakan guncangan bumi sekitar 30 menit kemudian. Bersembunyilah di gua yang dalam, sebaiknya dengan pintu masuk yang sempit. Ini akan melindungi dirimu dari puing-puing yang berjatuhan dan suhu di bawah tanah akan stabil. Selain itu, beberapa gua memiliki sumber air alami, sungai atau anak sungai.
Kamu mungkin juga harus bersiap-siap dengan makanan yang tidak terlalu enak dari serangga, jamur, atau hewan-hewan kecil yang malang yang juga mencari perlindungan di dalam gua. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kamu juga harus berada sangat jauh dari perairan besar. Berada di dekat lautan mungkin tampak seperti taruhan yang aman saat terjadi hantaman asteroid besar, karena laut dapat menahan perubahan suhu yang ekstrim. Namun gempa bumi dapat memicu tsunami yang menakutkan, bahkan di danau atau fjord. Tabrakan asteroid ini tidak hanya memicu satu tsunami, tapi banyak tsunami. Dan tsunami-tsunami itu setinggi gedung pencakar langit. Dalam waktu 1 jam, gelombang kolosal setinggi 183 hingga 304,8 meter menghantam Gulf Coast, menghantam tempat-tempat seperti Meksiko dan Amerika Serikat bagian selatan, dan membanjiri daratan hingga bermil-mil jauhnya. Ombak ini sangat kuat, bahkan bisa mendorong sungai-sungai ke belakang. Tsunami ini terus berlanjut di sekitar garis pantai, mencapai pantai timur Amerika Serikat, dan 6 jam kemudian, tsunami menghantam Eropa, Afrika, dan Mediterania. 15 jam setelah dampaknya, tidak ada garis pantai di bumi yang tidak merasakan amukan ombak ini. Katakanlah kamu selamat dari benturan awal di suatu tempat jauh di bawah tanah, tapi masalahmu baru saja dimulai. Asteroid Chicxulub menghantam area yang syarat dengan belerang. Tabrakan ini melontarkan 100 miliar ton belerang dan sejumlah besar air ke angkasa. Uap air membentuk awan badai yang sangat besar. Awan tersebut mulai menghujani hujan asam. Di tempat yang lebih dingin, badai salju besar mengubur daratan di bawah timbunan salju setiap harinya. Tabrakan tersebut juga menguapkan minyak dalam jumlah yang sangat besar, melontarkannya ke udara sebanyak 150 stadion sepak bola. Minyak ini berubah menjadi jelaga hitam pekat di stratosfer. Jelaga ini melapisi bumi seperti cat hitam. Dan bahkan ketika hujan asam mereda, karbon ini tetap berada di atas awan dan tidak tersapu bersih. Lapisan jelaga ini menghalangi 90% sinar matahari, membuat bumi berada dalam kegelapan yang dingin yang berlangsung setidaknya selama 3 tahun. Dunia mendingin sekitar 50 derajat rata-rata. Nah, ketika kamu akhirnya keluar dari gua yang dalam, kamu harus mencari tempat di mana kamu tidak akan membeku. Satu-satunya tempat yang terhindar dari embun beku adalah pulau-pulau tropis, seperti Madagaskar, India yang pada saat itu merupakan sebuah pulau, dan Indonesia. Tempat-tempat ini memiliki tanaman dan hewan yang masih hidup dan bahkan terus mendapatkan air tawar. Tidak seperti kebanyakan tempat di dunia, segala sesuatu yang lain di dunia terlihat seperti gurun nuklir yang sangat luas. Pulau-pulau tropis ini merupakan tempat yang aman saat terjadi kiamat asteroid, tapi jangan menganggapnya sebagai surga. Tempat-tempat ini masih mendapatkan hanya sekitar 10% dari sinar matahari yang biasa didapatkan, dan hujan yang hampir tidak cukup untuk menghindari perubahan menjadi gurun. Dalam suasana yang dingin dan suram ini, sebagian besar rantai makanan berantakan. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus membawa banyak makanan tambahan, setidaknya untuk 6 tahun ke depan. Beberapa makhluk hidup cukup beruntung untuk bertahan hidup. Fosil-fosil menunjukkan bahwa ekosistem air tawar berjalan dengan baik. Jadi tinggal di dekat sungai atau muara mungkin merupakan kesempatan terbaikmu untuk menemukan makanan. Kamu bisa menemukan kura-kura, buaya, dan beberapa ikan. Hewan-hewan seperti kerang, siput, dan krustasea kecil yang hidup di sedimen juga dapat bertahan hidup. Dan meskipun sedikit lebih hangat daripada yang lainnya, tempat-tempat ini bukanlah tempat yang mudah untuk dikunjungi. Kamu harus membawa pakaian hangat agar bisa bertahan hidup. Jika kita menggabungkan semua ini, tempat terbaik untuk selamat dari asteroid Chicxulub adalah Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah negara bergunung-gunung dan beriklim tropis yang terdiri dari beberapa pulau. Kamu akan mendapatkan suhu yang cukup nyaman, sedikit air hujan, dan gua yang dalam untuk berlindung. Ini bisa melindungimu dari bebatuan yang jatuh, panas yang menyengat, dan bahkan membantumu menemukan makanan di sungai dan danau. Namun jika kamu menemukan makhluk mirip tikus saat mengais-ngais makanan, wahai penjelajah waktu, biarkan saja makhluk itu. Tidak jelas berapa banyak yang selamat dari dampak Chicxulub, dan memakannya dapat memiliki efek yang tak terduga pada masa depan manusia. Anggap saja jangan makan kakek buyut kita, ya kan?
Bayangkan asteroid yang penuh logam mulia yang bisa membuat setiap orang di bumi menjadi miliarder. Itu bukan fiksi ilmiah, itu adalah 16 Psyche, sebuah batu angkasa metalik besar yang mengorbit matahari di antara Mars dan Jupiter. Bukan hanya luar biasa karena nilainya yang diperkirakan mencapai 10 kuintillion dolar, angka yang mengerdilkan ekonomi global berkali-kali lipat. Ia juga memberi petunjuk tentang pembentukan planet, terutama planet batuan seperti bumi. Pada Oktober 2023, NASA meluncurkan pesawat ruang angkasa Psyche. Misi ini menjelajahi harta karun kosmik ini. Wahana akan tiba di asteroid tersebut pada Agustus 2029. Dan para astronot berharap ini akan memberi kita wawasan tidak hanya tentang kekayaan asteroid yang berkilauan, tapi juga cara planet-planet terbentuk dan berevolusi di tata surya. Tapi apa yang membuat Psyche unik? Ditemukan pada 1852 oleh astronom Italia, asteroid ini merupakan asteroid ke-16 yang berhasil diidentifikasi. Sesuai namanya, ia menonjol di antara jutaan batu angkasa di sabuk asteroid karena satu alasan utama, komposisi logamnya. Meskipun sebagian besar asteroid berbatu atau es, Psyche tampaknya sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan bahkan mungkin emas dan logam langka lain. Dengan lebar sekitar 278 km, asteroid ini bukan asteroid terbesar. Ia mudah dikerdilkan oleh asteroid lain seperti Ceres. Namun, ukurannya tetap mengesankan. Bagaimanapun luas permukaannya 165.000 km persegi, sama dengan luas negara bagian Florida. Para astronom menduga antara 30% hingga 60% permukaan asteroid terdiri dari logam mulia. Mereka juga menduga batu angkasa ini mungkin merupakan inti planetesimal yang terpapar. Planetesimal pada dasarnya adalah protoplanet, benda angkasa besar yang mengitari bintang dan kemudian berkembang menjadi planet. Dan planetesimal ini bisa saja berkembang menjadi planet yang utuh jika tidak hancur dalam tabrakan dahsyat miliaran tahun lalu. Jika teori ini benar, Psyche bisa memberi kita gambaran unik tentang apa yang ada di dalam planet kebumian seperti bumi, di mana inti planet tersembunyi ribuan mil di bawah kerak dan selubung yang tebal. Nah, masih ingat wahana antariksa yang pergi menjelajahi asteroid? Setelah memulai misi ambisiusnya, wahana Psyche akan melakukan perjalanan sejauh 3,5 miliar kilometer untuk mencapai tujuan. Perjalanan ini memakan waktu hampir 6 tahun. Dalam perjalanannya menuju asteroid, wahana ini akan melewati Mars pada Mei 2026 dan menggunakan gravitasi planet merah untuk melontarkan dirinya lebih dalam ke ruang angkasa. Manuver ini disebut bantuan gravitasi dan akan meningkatkan kecepatan wahana dan menyempurnakan lintasannya menuju asteroid. Pada saat mencapai tujuannya di bulan Agustus 2029, wahana ini akan mengorbit asteroid tersebut setidaknya selama 26 bulan. Selama itu, wahana menganalisis permukaan asteroid, mengetahui komposisinya, dan mengungkap sejarahnya. Wahana ini dilengkapi beberapa alat yang cukup keren. Salah satunya disebut pencitra multispektral. Instrumen ini akan memotret permukaan asteroid dengan resolusi tinggi. Dengan demikian, para astronom bisa mempelajari tekstur dan komposisinya. Kemudian wahana ini juga dilengkapi spektrometer sinar gamma dan neutron. Instrumen ini akan mengukur unsur kimiawi asteroid, termasuk kandungan logamnya. Magnetometer akan mendeteksi medan magnet jika ada yang bisa mengonfirmasi asal-usul Psyche sebagai inti planet. Terakhir, sistem radio X-band akan membantu menentukan medan gravitasi asteroid yang bisa memberikan informasi tentang struktur internal asteroid. NASA tidak mengirim pesawat ruang angkasa untuk menilai batu antariksa sebagai target penambangan. Setidaknya belum. Tujuan utama misi ini adalah ilmu pengetahuan. Para peneliti berharap bisa menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi. Dan asteroid ini bisa membantu kita memahami apa yang terjadi ketika materi cair membeku menjadi inti. Pertanyaan lain yang harus dijawab adalah, mengapa asteroid ini gagal menjadi planet? Dan dengan memahami sejarah asteroid ini, kita bisa mengetahui mengapa ada benda langit yang bisa menjadi planet dan ada juga yang tidak. Meskipun misi NASA murni bersifat eksplorasi,
Misi ini juga memicu minat dari sudut pandang penambangan asteroid. Dengan perkiraan nilainya yang mencapai 10 kuintiliun dolar, Psyche secara teoritis dapat memasok bahan mentah yang cukup untuk merevolusi industri di bumi. Perkembangannya mungkin masih beberapa dekade lagi jika itu terjadi, tapi idenya masih terdengar luar biasa. Pada saat yang sama, jika logam-logam asteroid berhasil dibawa ke bumi, kelimpahannya bisa menyebabkan nilai logam mulia seperti emas anjlok, dan itu akan menimbulkan malapetaka di pasar global. Berbicara tentang sumber daya berharga, bagaimana bumi mendapatkan emas, platinum, dan logam-logam langka lainnya? Elemen-elemen ini, alias elemen yang sangat siderofil, memiliki kisah asal-muasal kosmik, dan kisahnya sama dramatisnya dengan kisah Psyche. Logam-logam mulia ini lahir dalam peristiwa kosmik dahsyat miliaran tahun lalu. Sebagian besar muncul dalam kilonova, tabrakan eksplosif antara bintang-bintang neutron. Logam-logam ini kemudian tersebar di angkasa dan menjadi bagian dari awan gas dan debu yang membentuk tata surya kita. Ketika bumi terbentuk, logam tersebut menuju inti bumi yang kaya akan besi. Tapi tidak semua logam itu berakhir jauh di dalam planet. Tabrakan yang merusak dengan protoplanet seperti Theia yang seukuran Mars, yang kemungkinan besar membantu pembentukan bulan, membuat beberapa elemen terperangkap dalam mantel bumi. Model komputer terbaru menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Setelah setiap tabrakan besar, permukaan bumi untuk sementara waktu menjadi lautan magma, yaitu lapisan batuan yang meleleh. Ketika logam tenggelam di dalam magma, mereka mencapai lapisan padat yang memperlambat penurunannya, sehingga tetap berada di dalam mantel, bukan di inti bumi. Logam ini kemudian bergerak lebih dekat ke permukaan karena pengaruh konveksi termal. Itulah yang membuat logam ini dapat ditambang miliaran tahun kemudian. Meskipun logam Psyche menjadi berita utama, ruang angkasa memiliki lebih banyak hal yang bisa ditawarkan daripada sekadar emas dan besi. Para ilmuwan menemukan, atau lebih tepatnya berteori tentang keberadaan berbagai batu permata yang tersebar di seluruh kosmos, seperti berlian. Masalahnya, berlian terbuat dari karbon murni, dan elemen ini berlimpah di alam semesta. Di bumi, berlian terbentuk jauh di dalam mantel di bawah tekanan dan temperatur yang tinggi. Di luar angkasa, kondisi pembentukan berlian dapat terjadi di tempat yang mengejutkan. Sebagai contoh, berlian nano, yang merupakan berlian sangat kecil, ditemukan dalam meteorit. Kadang-kadang meteorit mengandung gas yang memberi kita petunjuk tata surya awal. Para ilmuwan percaya bahwa mungkin akan terjadi hujan berlian di planet es raksasa, Neptunus dan Uranus. Di sana tekanan tinggi memampatkan karbon menjadi bentuk kristal. Para peneliti juga memperkirakan eksoplanet di tata surya lain mungkin memiliki batu permata seperti batu rubi dan safir, tergantung pada ukuran dan kedekatannya dengan bintang induknya. Bahkan bulan bumi juga memiliki mineral kosmik. Para ilmuwan menemukan beberapa jejak zirkonia kubik. Di bebatuan bulan. Jadi ruang angkasa mungkin menyimpan lebih banyak harta karun daripada yang kita bayangkan. Mari kita kembali ke misi Psyche. Misi ini mungkin tidak hanya mengungkap potensi sumber daya ruang angkasa, tapi juga menggarisbawahi masalah yang mungkin kita hadapi saat menanganinya. Sebagai contoh, menambang asteroid akan membutuhkan penggunaan robot otonom, mesin yang mampu beroperasi di lingkungan luar angkasa yang keras. Selain itu, kita juga membutuhkan sistem transportasi efisien untuk membawa material kembali ke bumi atau memprosesnya di orbit. Kita harus memastikan aktivitas penambangan tidak merusak ekosistem atau lingkungan luar angkasa. Ada juga masalah hukum dan etika, seperti Perjanjian Luar Angkasa tahun 1961. Perjanjian ini melarang negara manapun untuk mengklaim kedaulatan atas benda angkasa. Namun dengan masuknya perusahaan swasta ke dalam bidang antariksa, perdebatan mengenai kepemilikan dan pembagian sumber daya semakin memanas. Dan membawa logam dalam jumlah besar ke bumi bisa mengacaukan pasar global. Jadi para ahli menyarankan agar sumber daya antariksa lebih baik digunakan di luar angkasa untuk membangun habitat, satelit, dan pesawat ruang angkasa. Tapi terlepas dari apakah kita akan menambang 16 Psyche atau tidak,
Penjelajahannya akan mengajarkan lebih banyak hal tentang tata surya awal dan proses yang membentuk planet kita. Pada 1 Desember 2024, wahana ini menuju asteroid tersebut mengikuti orbit mengelilingi matahari. Perjalanannya tidak hanya menjanjikan untuk memperdalam pengetahuan kita tentang alam semesta, tapi juga mendefinisikan kembali apa yang mungkin bagi manusia ketika kita menggapai bintang-bintang. Para ahli menjelaskan bahwa Afrika terbelah menjadi dua dan akan terlihat seperti ini. Dari dekat prosesnya bahkan lebih mengejutkan dengan retakan besar yang membentang dari Mozambik di selatan ke Laut Merah di utara. Celah ini terus membesar setiap tahun, mengoyak tanah dan menghancurkan rumah-rumah. Kini para ahli percaya bahwa benua ini bisa terbelah lebih cepat dari yang kita perkirakan. Afrika sedang pecah karena pergerakan lempeng Somalia. Anggap saja ini seperti perpisahan dramatis yang terjadi pada lempeng tektonik. Di sisi timur ada lempeng Somalia, di sisi barat ada lempeng Nubia. Selama perpisahan ini, lempeng Somalia hanya menginginkan ruang, jadi ia menarik diri dari lempeng Nubia. Pergerakan ini membentuk celah Afrika Timur, wilayah di mana lempeng tektonik terbelah, magma terus naik dari bawah, dan banyak gunung berapi aktif yang lahir. Jadi tempat ini sangat panas dengan suhu di siang hari yang bisa mencapai 54,4 derajat Celcius, dan di malam hari suhu akan mendingin hingga 35 derajat Celcius. Di dalam zona panas ini terdapat segitiga Afar yang juga dikenal sebagai depresi Afar. Geologinya sangat menarik karena proses rifting menyebabkan terbentuknya lembah, patahan, dan retakan yang dalam di wilayah ini. Ambil contoh, misalnya celah besar sepanjang 56,3 km di gurun Ethiopia. Retakan ini juga sangat lebar sehingga seseorang dapat dengan mudah masuk ke dalamnya. Namun yang menakutkan, retakan ini terus membesar, tumbuh sekitar 1,27 cm setiap tahunnya. Lempeng Nubia dan Somalia yang bergerak terpisah juga dapat menyebabkan terbentuknya samudra baru di Afrika. Proses seperti ini bukanlah sesuatu yang baru. Sekitar 150 juta tahun yang lalu, ketika dinosaurus masih ada, pergeseran tektonik yang sama menciptakan Samudra Atlantik. Benua-benua tersebut dulunya saling berdekatan, tetapi ketika sebuah keretakan terbentuk di wilayah yang disebut Pangaea, keretakan tersebut mulai memisahkan mereka, membelah belahan bumi timur dan barat. Jadi hal yang sama juga terjadi pada celah di Afrika. Pada suatu saat para ahli mengatakan air dari Samudra Hindia mungkin akan membanjiri lembah celah Afrika Timur yang pada akhirnya akan menciptakan Samudra ke-6. Sayang sekali kamu tidak bisa berenang di perairannya selama hidupmu. Menurut ahli geofisika Ken McDonald yang berspesialisasi dalam patahan tektonik, perpecahan dramatis ini dapat terjadi dalam waktu 1 hingga 5 juta tahun. Percaya deh, itu termasuk cepat dalam istilah geologi dan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan kebanyakan ahli. Meskipun kamu tidak dapat menyaksikan Afrika terpecah, orang-orang di sana akan tetap melihat dan merasakan tanda-tandanya. Mereka mungkin akan mengalami letusan gunung berapi yang hebat dan gempa bumi yang kuat saat proses ini berlangsung secara perlahan. Salah satu contohnya terkait dengan retakan menakutkan di gurun Ethiopia yang disebutkan sebelumnya. Retakan tersebut terbentuk pada tahun 2005 setelah daerah tersebut dilanda 2 letusan gunung berapi dan 163 gempa bumi, masing-masing dengan kekuatan lebih besar dari 3,9 skala Richter. Retakan sedalam dan sepanjang ini di bumi biasanya membutuhkan waktu berabad-abad untuk terbentuk, tapi dalam kasus ini, retakan tersebut terbentuk hanya dalam hitungan hari. Begitulah dahsyatnya peristiwa ini. Faktanya, aktivitas seismik yang intens seperti ini dapat mempercepat proses pemisahan Afrika. Itulah mengapa sangat sulit untuk memprediksi kerangka waktu yang tepat untuk kejadian tersebut. Yang kita tahu adalah orang-orang sudah menyebut tanah baru ini sebagai benua Nubia. Jika prediksi ini benar, maka akan mencakup Somalia, Kenya, Tanzania, dan beberapa bagian Ethiopia.
Hal ini sangat menarik sekaligus memprihatinkan. Ketika garis pantai baru muncul, negara-negara perlu melakukan penyesuaian besar dalam hal infrastruktur dan pengelolaan lahan. Mereka mungkin akan kehilangan banyak jalan, rumah, dan konstruksi lainnya yang saat ini terletak di dekat atau tepat di dalam celah Afrika Timur. Di Kenya misalnya, retakan tanah merobek jalan yang sibuk dan pihak berwenang berusaha keras untuk mengisi celah tersebut dengan batu dan semen. Dalam kasus lain, seorang wanita tua sedang duduk dan makan bersama keluarganya ketika rumahnya tiba-tiba terbelah dua. Baru-baru ini, gempa bumi yang terjadi di dekat wilayah Afar, Ethiopia, menghancurkan 37 sekolah dan memaksa sekitar 5.000 siswa meninggalkan ruang kelas mereka. Sayangnya, kisah-kisah seperti ini bisa menjadi lebih umum dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi, ada juga sisi positif dari semua ini. Negara-negara yang terletak di tengah-tengah Afrika seperti Zambia dan Uganda dapat memperoleh garis pantai dan itu mungkin bagus untuk mereka. Memiliki pantai berarti mereka akan mendapatkan akses ke rute perdagangan baru, membuka peluang ekonomi baru. Ditambah lagi, pikirkan tentang ledakan pariwisata. Dengan semua pantai-pantai yang baru terbentuk, pantai-pantai yang indah, negara-negara ini dapat menjadi tempat liburan besar berikutnya bagi para pelancong. Ekosistem lokal di lautan yang baru terbentuk ini juga akan berubah dan spesies laut baru dapat muncul. Jadi yuk kita lihat, ini adalah jalur di mana keretakannya paling maju saat ini. Maksudku, kita berharap bahwa disinilah Afrika pada akhirnya akan terpisah, tapi keadaan ini bisa saja menjadi lebih rumit. Beberapa waktu yang lalu, Michael Daly, seorang ahli geologi dari Universitas Oxford, menyatakan retakan ini dapat meluas lebih jauh ke arah barat. Beberapa bukti baru mendukung teorinya, menunjukkan retakan tersebut dapat meluas ke selatan melalui jantung Botswana ke Afrika Selatan dan ke barat melalui Namibia sampai ke Samudra Atlantik. Jika retakan ini melebar menjadi retakan yang dalam, lautan bisa masuk dan mengisi celah tersebut. Para ahli mengatakan Afrika bisa terbelah sehingga menjadi sebuah kepulauan, tapi sekali lagi, kita tidak akan melihat hal itu terjadi, butuh waktu puluhan juta tahun untuk mewujudkannya. Kita sudah tahu, Afrika berisiko terpecah menjadi beberapa pulau besar atau benua kecil. Berita ini juga tidak bagus untuk Madagaskar karena pulau terbesar keempat di dunia ini bisa saja terbelah menjadi dua. Tapi bisakah proses yang berlawanan terjadi? Maksudku, bisakah daratan baru muncul ketika lempeng Nubia dan Somalia bergerak terpisah? Nah, saat lempeng tektonik ini saling menjauh satu sama lain, magma dari mantel bumi mungkin naik ke permukaan dan ketika mendingin, magma tersebut membeku menjadi daratan baru. Begitulah bagaimana tempat-tempat lain di dunia muncul seperti Islandia dan Azores. Jadi, proses yang sama bisa terjadi di celah Afrika Timur dan dalam jangka panjang ada kemungkinan celah itu bisa menciptakan pulau-pulau baru. Untuk saat ini, yang bisa dikatakan adalah geologi depresi Afar sangat unik. Ini adalah sistem keretakan paling aktif di planet kita. Ketika aku mengatakan sistem keretakan, yang kumaksud adalah zona di mana lempeng tektonik saling tarik-menarik. Wilayah ini menyatukan semua jenis peristiwa, mulai dari patahan di kerak bumi hingga zona vulkanik, hingga potensi pembentukan samudra keenam. Bagi para ahli, ini seperti mempelajari evolusi keretakan dari dekat. Karena merupakan daerah vulkanik aktif, daerah ini juga memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan energi panas bumi, yaitu menggunakan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik. Dua pembangkit listrik tenaga panas bumi telah menghasilkan energi di Ethiopia, satu di lembah celah Ethiopia, satu lagi di Afar. Sekarang para ahli geologi sedang mengeksplorasi tempat-tempat baru yang potensial. Ketika kita melihat retakan yang dalam di tanah, kita tahu itu disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik dan tidak ada misteri di sana. Tapi yang masih belum kita pahami sepenuhnya adalah mengapa retakan itu terjadi persis di tempat yang tepat.
Sebagai contoh, sebuah retakan yang terbuka di Botswana muncul setelah gempa berkekuatan 6,5 skala Richter pada tahun 2017. Namun, pusat gempa tidak berada di zona retakan, tempat lempeng bergerak seperti yang kita duga. Sebaliknya, pusat gempa berada lebih jauh ke selatan. Karena tidak biasa keretakan terjadi tanpa aktivitas vulkanik, fakta ini benar-benar menantang gagasan tradisional kita tentang bagaimana benua terbelah. Mencari tahu mengapa retakan-retakan ini muncul di titik-titik tertentu masih menjadi teka-teki yang belum terjawab oleh para ahli yang mencoba menjelaskan bagaimana Afrika terbelah. Semoga saja kita bisa mendapatkan jawabannya sebelum benua ini berubah menjadi kepulauan yang sangat besar.